Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi bab 1 yaitu perkembangan Islam masa Daulah Abbasiyah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses lahirnya Daulah Abbasiyah. 2. Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. 3. Peserta didik mampu memahami proses lahirnya Daulah Abbasiyah. 4. Peserta didik mampu memahami perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Materi pembelajarannya meliputi lahirnya Daulah Abbasiyah, proses periodisasi kepemimpinan, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan kemunduran Daulah Abbasiyah. Mari masuk ke materi pertama. A. Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada masa itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan bahkan sampai ilmuwan barat dari zaman klasik sampai zaman modern. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan sampai Eropa. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Muhammad bin Ali merupakan tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah yang menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir. Secara de facto, berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau Kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kota Baghdad dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. B. Khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah yang berperan penting. Abu Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah, wafat pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Beliau memiliki garis nasab yang menisbatkan dirinya kepada Hashim, buyut Nabi Muhammad SAW. Dalam masa pemerintahannya, As-Saffah juga mendirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Abu Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim dan non-Arab
sangat berbeda dengan Daulah Umayyah yang menolak pasukan dari dua golongan itu. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah. Setelah itu, dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Selain Abu Abbas As-Saffah, berikut adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Di antaranya yaitu 1. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah meneruskan khalifah sebelumnya yaitu Abu Abbas As-Saffah. Beliau adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abu Abbas As-Saffah. Yang ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibaiat menjadi khalifah adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapih dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintahan pusat dan daerah. Begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali, tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Beliau wafat pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Khalifah yang kedua yaitu Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi dibantu anaknya yaitu Harun Ar-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 169 Hijriah. Khalifah yang ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, serta peradaban Islam. Harun Ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, beliau mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Beliau wafat pada tahun 193 Hijriah. C. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Selama kurang lebih 5,5 abad,
Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Periode pertama dimulai tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wasiq. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmah. Adapun khalifah pada masa itu yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Amin, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, dan Abu Ja'far Al-Wasiq. Periode ini menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Periode kedua berlangsung pada tahun 232 sampai 334 Hijriah. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Khalifah pada periode kedua yaitu Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Mukhtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Ar-Radi, Al-Muttaqi, Al-Muttaqi. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Periode ketiga dimulai tahun 334 sampai 464 Hijriah. Sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Seljuk ke Baghdad. Periode ini sering disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwaihiyah. Khalifah pada periode ini yaitu Al-Mukhtafi, Al-Mu'ti, At-Ta'i, dan Al-Qadir. Periode keempat berlangsung dari tahun 464 sampai 623 Hijriah. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad, dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Seljuk. Adapun khalifah pada periode keempat yaitu Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mushtarsid, Ar-Rasyid, Al-Mukhtafi, Al-Mustawajid, Al-Mustadi, dan An-Nasir. Periode kelima berlangsung tahun 623 sampai 656 Hijriah. Dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah pada periode kelima yaitu Az-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustaqsim. Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. D. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Wilayah Daulah Abbasiyah
meliputi wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir, sebagian wilayah benua Afrika Utara, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor kemajuan peradaban terbagi menjadi dua, yaitu faktor politik. Satu, pindahnya ibu kota negara dari Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dipindahkan oleh Khalifah Al-Mansur. Dua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan istana. Faktor yang kedua yaitu faktor sosiografi, diantaranya yaitu meningkatnya kemakmuran umat Islam, luasnya wilayah kekuasaan Islam, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Baitul Hikmah. Indikator kemajuan perkembangan Daulah Abbasiyah dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, perkembangan ilmu keagamaan. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Ulama yang terkenal yaitu Ibnu Juraiz yang menulis kumpulan hadis di Mekah, Malik bin Anas yang menulis Al-Muwatta'nya di Madinah, Al-Auza'i di wilayah Syam, Ibnu Abi Urubah dan Hammad bin Salamah di Basrah, Ma'mar di Yaman, Sufyan Tsauri di Kufah, Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah yaitu Al-Maghazi, Al-Laits bin Sa'ad, dan Abu Hanifah. Ilmu keagamaan yang sudah berkembang pada saat itu yaitu ilmu tafsir. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Yang pertama kali melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Yahya bin Ziyad Al-Dailami atau yang sering disebut dengan Al-Fara. Kemudian Abdul Ar-Razak bin Haman Al-San'ani. Yang kedua yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis juga mengalami masa penting khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Juraiz, Malik bin Anas, Al-Rabi bin Sabih, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ubaidillah bin Musa Al-Absi Al-Kufi, Musaddad bin Musarhad Al-Basri, Asad bin Musa Al-Amawi, Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Yang ketiga, ilmu fikih. Pada zaman ini juga mencatat sejarah penting di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 mazhab fikih hidup pada era tersebut, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Disiplin ilmu lain yang juga mengalami perkembangan yaitu ilmu sejarah, yang awal penulisannya dilakukan oleh Ibnu Ishaq, kemudian
diringkas oleh Ibnu Hisham Muhammad bin Umar Al-Waqidi, kemudian At-Tabari Muhammad bin Sa'ad, dan Ahmad bin Yahya Al-Balazuri. B. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. 1. Bidang sosial budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, kemudian kemajuan pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Lahirlah sastrawan dan kebudayaan terkenal, diantaranya yaitu Abu Ali Hasan bin Al-Hakami, yang sering disebut dengan Abu Nawas. Kemudian Abu At-Tahiyah Al-Mutanabbi, Ibnu Muqaffa, dan yang lainnya. Adapun tokoh terkenal dalam bidang musik yaitu Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah bin Uzlah Al-Farabi, Ishaq bin Muhammad Al-Mausuli. 2. Bidang politik dan militer. Pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filosof muslim yang kemudian menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam, diantaranya yaitu Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Al-Sab'ah Al-Khindi, Abu Nasir Al-Farabi, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau sering disebut dengan Ibnu Sina, Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Al-Ashoghi, At-Tujibi bin Bajjah atau Ibnu Bajjah, Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi, dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dalam bidang ilmu kimia yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi atau dikenal dengan Jabir bin Hayyan. Ilmu kedokteran di antaranya yaitu Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hazan yang merupakan ahli mata dengan karyanya Optics, dan Ibnu Sina yang mengarang bukunya yaitu Qanon Fittib. Dalam bidang matematika dan sains, ilmuannya diantaranya yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabr wa Al-Muqabbalah. Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Khatir Al-Fargani dan Abu Rayhan Al-Biruni. Ilmuwan dalam bidang sejarah yaitu Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Ibnu Hisham, Abu Abdullah bin Umar Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan At-Tabari. Ilmu bumi atau geografi yaitu Al-Yaqubi, Ibnu Kharzabah, dan Hisam Al-Kalbi. Dan ilmu astronomi yaitu Al-Farazi, Al-Khawarizmi, Al-Fargani, Al-Batiyani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. 4. Bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Bangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan adalah madrasah atau An-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk. Beliau seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Khutab merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Masjid. Masjid pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi atau tahassus.
Dan Majelis Munazarah merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Baitul Hikmah, tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. F. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. 1. Pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. 2. Wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi, disebut juga dengan istilah An-Nidamul Idari Al-Markazi. 3. Tanda kebesaran dan kehormatan. Untuk menunjukkan kebesaran khalifah ditetapkanlah tanda kebesaran dan lambang kehormatan. 4. Angkatan perang. Pada masa Daulah Abbasiyah, struktur kemiliteran sudah tertata di bawah Diwanul Jundi, terdiri dari angkatan darat dan angkatan laut. 5. Baitul Mal. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. 6. Kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan-urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab-mazhab lain. G. Kemunduran Daulah Abbasiyah. Banyak faktor yang menyebabkan Khalifah Daulah Abbasiyah menjadi mundur. Di samping kelemahan pada pribadi para Khalifah Daulah Abbasiyah, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Berikut adalah faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, faktor internal, yaitu karena gaya hidup mewah di kalangan penguasa, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Yang kedua, faktor eksternal, karena adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian mereka dieksekusi dan Hulagu Khan beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata baik dalam penulisan maupun dalam perkataan. Mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.